tuan rumah ini pakai mobil. Yang nunggu tuan rumah ya. Mungkin nanti saya lagi. Bu Resli silakan duduk. Shalom. Bersyukur bisa kumpul di rumahnya Bu Resli. Kita akan segera mulai ibadah apa ya? Belasan ya. Malam tirakatan ini kalau di Jawa. Terima kasih ya Bu Resli. Ya. Dikasih kesempatan ini orang desa jalan-jalan ke ibu kota ya. Ayo. Kita akan mulai ibadah kita. Yuk kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Kau baik dalam hidup kami ya Bapak. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami. Kami terkagum atas segala yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan terus terkagum-kagum ya Tuhan. Dengan akan apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini bersama-sama Tuhan kami akan membawa ungkapan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Nyanyian, pujian, pengagungan hanya bagi-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Nyatakan syukur, sungguh Engkau baik, Allah yang baik, maka Kau baik, Kau setia. Kami rindu akan Engkau, kami rindu wajah-Mu dalam nama Tuhan. Dinyatakan di tempat ini, dalam pengagungan hanya bagi-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Ya bendera namanya segera mayase. Bagi Yesus, bagi Tuhan, bagi Raja, Engkau segalanya bagi kami. Hasrat hati kami, haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan
Segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Orang daya dapat Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu telah tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu telah tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini.
kita nyanyi. Hari ini Koko Jojo menang 42, 14-2, 9-1. Artinya dia lebih dari pemenang ya. Lebih dari pemenang.
Ayo anak muda minta dulu ke mamanya. Boleh. Pam. Apa? Ayo ditunggu semua dulu ya. Iya, ketawa ya. Doa saya. Tuhan, terima kasih. Oh, terlalu banyak yang sudah Tuhan bersama kami. Kami mau syukur aja Tuhan. Kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa. Mereka yang melangkah, mereka yang tersesat, hati kami ibad seperti hatimu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Barulah kau yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa. Mereka yang berlangkah, mereka yang tersesat, hati kami ibad seperti hatimu Bapa. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Barulah kau yang rela melayani dan
menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat apapun juga yang kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau menikmati, kami mau diajar oleh firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa. Pengurapan Tuhan atas nama-Mu, atas setiap kami yang mendengarkan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang antusias dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan katakan amin. Shalom. Shalom. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada di tempat ini, di rumah dari Bu Reslin. Terima kasih Bu Reslin ya sudah mengizinkan kami untuk boleh hadir di sini ya, membuat acara ya. Nanti habis ini kita akan ada lomba-lomba ya. Tadi saya sudah dikasih pesan, sudah di WA sama Ibu Ketua bahwa Ibu jangan lama-lama ya, karena masih banyak sesi yang harus kita lakukan. Baik, langsung saja ya, tema dari apa yang saya akan sampaikan adalah puasa yang memerdekakan ya, puasa yang memerdekakan ya. Kita boleh bersyukur negara kita Indonesia sudah ada di tahun yang ke-78. Wow, ya luar biasa. Di sini ada yang lebih daripada 78 tahun. Ada Bapak Ibu Saudara? Mami belum ya? Ya, ada lagi? Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Belum ya? Belum ada ya yang lebih tua dari negara kita Indonesia. Puasa yang memerdekakan. Puasa adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan atau mengendalikan sesuatu ya. Tanpa puasa tidak mungkin kita dimerdekakan. Arti dari kemerdekaan adalah saat di mana seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain dan atau tidak bergantung pada orang lain ya. Jadi dengan puasa yang ada di dalam kehidupan kita mampu ya melakukan, kita mampu mengerjakan hal-hal yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Yohanes 8 ayat 36, Yohanes 8 ayat 36 dikatakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, kita tidak bisa benar-benar merdeka kalau tidak punya kuasa. Ya, banyak di antara kita yang hidupnya tidak merdeka. Ya, kita harus akui banyak intimidasi, banyak ikatan, banyak hal-hal yang membuat kita tidak merdeka. Kita masih dijajah oleh keinginan daging kita, oleh hal-hal duniawi kita. Ya, tetapi Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang dimerdekakan. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi ikatan-ikatan. Ya, tidak ada lagi penjajah-penjajah yang akan menjajah kehidupan kita. Karena kuasa itu sudah diberikan dalam hidup kita. Amin. Kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita ya untuk dipimpin oleh Tuhan. Kuasa itu sudah kita terima. Ketika kita berjalan, ketika kita hidup dalam kuasa, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita tidak merdeka? Ya, yang pertama di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44 sampai 47 ya. Yohanes 8 ayat 44 sampai 47. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku?
Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang yang tidak merdeka adalah orang-orang yang bukan berasal dari Allah. Orang-orang yang berasal dari Allah, dia diberikan kuasa untuk merdeka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Apapun yang dikatakan oleh kebenaran, apapun yang dikatakan oleh firman Allah, dia tidak mau menerima. Ya, banyak di antara kita, banyak orang-orang Kristen sekalipun, banyak orang-orang yang mengiring Tuhan sekalipun, ya, tidak mau dinasehati, tidak mau diberitahu bahwa yang benar itu seperti ini, ya, tetapi mau berjalan dengan keinginannya sendiri. Hati-hati, bahwa ini adalah tanda-tanda di mana kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak dimerdekakan, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita dapat benar-benar merdeka, ya, miliki kuasa yang berasal dari Allah. Bagaimana kita dapat memiliki kuasa? Ya, tadi di poin yang pertama saya katakan tidak mungkin kita bisa merdeka, ya, bisa melakukan, bisa mengerjakan sesuatu ya dengan baik tanpa kita dimerdekakan. Karena masih banyak ikatan-ikatan orang yang dijajah, orang yang diikat adalah orang yang tidak bisa menikmati kehidupannya, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, ketika bangsa Indonesia dijajah, dia tidak memiliki hak apapun di bangsanya sendiri. Ya, oleh karena itu setiap kita, ya, ketika kita belum dimerdekakan oleh Tuhan, walaupun Tuhan sudah memberikan segalanya fasilitas kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa menikmati. Karena kita menjadi orang-orang yang terjajah, orang-orang yang tidak punya kuasa untuk mengerjakan, untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu kalah, selalu keok, ya, selalu mundur, selalu melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, firman Tuhan dikatakan bahwa dia nggak mau, walaupun dikasih tahu ini yang benar nggak mau, ya, memblok hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita dapat memiliki kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ketika di mobil tadi saya coba membaca lagi ya, apa yang saya akan sampaikan. Tuhan ingatkan ayat ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi bagaimana kita punya kuasa, ya, kuasa yang bisa memerdekakan kita, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak ada hal lain, ya, tidak ada jimat-jimat, tidak ada mantra-mantra, tidak ada apapun yang membuat kita berkuasa kecuali kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita sadari saat ini kita perlu Roh Kudus, untuk memimpin kita, ya, untuk menggerakkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang powerful dalam hidup kita. Orang Kristen adalah orang-orang yang tidak seharusnya kalah dengan apapun juga, karena ada kuasa yang menggerakkan kehidupannya. Ada kuasa yang membuat dia menjadi hebat, menjadi luar biasa dalam segala hal dalam kehidupannya. Apapun yang menjadi permasalahan kita saat ini, mari miliki kerinduan untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kuasa itu memenuhi kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang hebat, ya. Wanita-wanita Tuhan menjadi wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang hebat, ya. Tidak jatuh bangun dalam dosa, tetapi terus melangkah dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penuhi Roh Kudus, penuhi diri kita dengan Roh Kudus, sehingga kuasa itu menguasai hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, ya, di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13, saya tidak akan membacakan bahwa ini adalah cerita tentang bagaimana Yesus di padang gurun, ya. Yesus ketika itu, ya, diperhadapkan dengan
kedagingannya, yang lapar, yang haus, ya. Tetapi waktu itu ada iblis yang menggoda datang, ya. Ya, gimana ya kalau nanti bisa menggantikan batu ini jadi roti begitu, wah saya akan melakukan, saya akan memberikan kamu seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita baca ya, nanti ya kalau saya bilang baca di rumah terus nggak baca, Bapak Ibu nggak enak juga ya, jadi nanti bohong ya. Jadi Bapak Ibu tahu semua ya, saya percaya dan saya berharap nanti bisa dibaca ya, karena nanti kalau dibaca terlalu panjang. Di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13, bagaimana Yesus bisa menangkal setiap godaan setan dengan apa? Dengan firman Allah. Jadi tidak ada kata lain ketika kita mau berkuasa, ketika kita mau punya kuasa dalam hidup kita, kita harus dipenuhi dengan firman Allah dalam hidup kita. Tanpa firman Allah, tidak mungkin ada kuasa yang memenuhi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, berapa hal yang kita hadapi setiap harinya, permasalahan demi permasalahan hidup. Tetapi ketika kita penuh dengan firman Tuhan itu muncul ya. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Dan terlebih ketika kita berbicara, firman Tuhan katakan seperti kita menyampaikan firman Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yuk mari rindukan untuk kita terus hidup dalam firman Allah, sehingga kuasa itu memenuhi kehidupan kita. Ya, setiap hari harus punya kedisiplinan untuk membaca firman Allah. Ya, sehingga firman Allah itu yang mengubahkan kita. Firman Allah berbicara tentang pribadi Allah sendiri yang kita masukkan di dalam kehidupan kita, yang mengizinkan Allah untuk berkuasa atas kehidupan kita. Siapa kita Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang kebal dari dosa, tidak ada yang kebal dari kesalahan. Setiap hari kita bergumul, bagaimana kita boleh bangkit, kita boleh bertobat, tetapi firman Allah memenuhi kita. Firman Allah katakan bahwa firman Allah itu yang menginsafkan kita setiap harinya. Tanpa firman Allah, kita berjalan menuju kepada kegelapan. Tetapi ketika kita dipenuhi dengan firman Allah itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Jangan benar menurut kita, tetapi menurut firman Allah. Jangan benar menurut apa kata pemikiran kita, tetapi benar menurut kata Allah. Oleh karena itu, mari selidiki firman Allah, mari bergaul dengan firman Allah, sehingga kita tahu mana yang benar dalam hidup kita. Baik, untuk firman Tuhan mungkin itu saja ya, nanti kalau terlalu panjang nanti Bu Lia time out gitu ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bu. Kita akan nyanyikan satu pujian. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu.
sehingga kuasa itu mengalir dalam hidup kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang dimerdekakan oleh Tuhan untuk hal apapun Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus bergaul dengan firman Tuhan, setiap hari membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Allah, sehingga apapun Tuhan yang kami hadapi, kami percaya kami akan dimenangkan oleh Tuhan. Kami akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang diberkati dengan firman Tuhan, katakan amin. Yes. Ya, terima kasih buat Bu Yuda yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh senantiasa kita hidup di dalamnya dan hidup. Amin. Buat makin pakai bukti lagi untuk Yuda di mana juga dan pelayanannya buat untuk pelayanan untuk pengumuman minggu ini. Jadi kita tetap setia dalam pembacaan satu pasal satu hari per hari minimal, dan kita bisa siarkan itu di dalam grup kita atau di medsos yang kita miliki yang boleh jadi berkat bagi orang lain juga. Kemudian doa sepakat malam kita Senin sampai hari Kamis pukul 9, dan doa fajar kita Senin dan hari Kamis jam 5 pagi. Dan kita sepakat untuk berpuasa setiap hari Jumat, dan kita adakan PPW di gereja pukul 8 malam. Pelayan-pelayan Tuhan diwajibkan hadir pada PPW tersebut. Dan kita berjumpa lagi untuk ibadah WBI ketemu di bulan September, tanggal 9 September di gereja, ibadah di gereja pukul 4. Kemudian ibadah itu seperti biasa Sabtu jam 6 sore di gereja. Nanti dibuka. Dan untuk ibadah sekolah minggu HW Kids besok kita undang semuanya anak-anak untuk bisa hadir. Kita bersama-sama beribadah dan kita merayakan HUT kemerdekaan. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Ya. Besok dress code sekolah minggu tetap merah atau putih, dan ada perlombaan, ada games. Jadi yang punya anak SD di bawah usia silakan datang ya. Kita bersama-sama beribadah dulu, kemudian kita adakan lomba untuk merayakan kemerdekaan. Berikan pengumuman untuk minggu ini. Ibadah akan ditutup dengan doa selamat umum Diana dan diisi dengan doa bersama. Silakan kita berdiri. Ya, silakan Bang. Terima kasih Bapak di surga untuk sore hari ini. Kami bersyukur kami telah memuji Tuhan, kami telah diberkati dengan firman-Mu yang sungguh Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, kami adalah bukan orang tawanan lagi, tetapi orang bebas oleh karena kuasa darah Yesus yang telah membebaskan kami, dan biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami boleh hidup bukan seperti dulu, tetapi hidup di dalam Kristus yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih, ajari kami untuk tetap, oh Tuhan, setia kepadamu, untuk tetap, oh Tuhan, mengingat bahwa kami adalah orang ketebusan Tuhan, kami yang sudah dibebaskan, kami harus memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana Engkau telah memenangkan kami Tuhan, sebagaimana Engkau telah menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan hidup kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan ibadah hari ini. Oh Tuhan, sungguh kami merasakan lawatan Tuhan begitu luar biasa.
Oh Tuhan, para pemuda-pemudi yang ada Tuhan, kami juga bersyukur oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati pemuda-pemudi kami dengan oh Tuhan pertandingan futsal dan Tuhan telah oh Tuhan memberikan kemenangan kepada pemuda-pemudi kami. Terima kasih Tuhan. Oh itu adalah semua guna hormat untuk Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan pada saat ini biarlah Kau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kaum wanita kami semakin hari boleh semakin setia kepadamu. Kami boleh menjadi wanita-wanita bijak ya Tuhan. Wanita-wanita hebat ya Tuhan. Yang selalu tunduk kepada Tuhan, yang selalu taat kepada Tuhan, dan biar kehidupan kami sebagai kaum ibu yang ada akan terus boleh menjadi contoh ya Tuhan. Oh Tuhan terima kasih. Begitu juga dengan pemuda-pemudi semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Engkau juga memberkati mereka dengan segala aktivitas mereka. Oh Tuhan, pendidikan mereka semua Tuhan. Engkau akan memberkati mereka dengan oh Tuhan kepintaran, dengan oh Tuhan kelebihan yang lain Tuhan. Karena kami percaya ketika mereka mengandalkan Engkau, mereka akan menjadi anak-anak yang hebat di hadapan Tuhan, anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati Ibu Gembala, Bapak Gembala kami yang selalu oh Tuhan setia dan selalu mendoakan kami, melayani kami Tuhan. Kau berkati Tuhan dengan kuasa-Mu yang lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami beruntuk rumah ini Tuhan. Biarlah rumah ini akan menjadi rumah yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga di tempat ini yang telah membukakan rumah untuk ibadah kami di sini akan dipenuhi dengan oh Tuhan kemuliaan Tuhan, akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Oh Tuhan, Bapak Rehuel yang tidak ada di tempat, Tuhan juga lawati, Tuhan juga berkati dalam nama Yesus. Mama Rehuel di sini diberkati dan anak-anak semuanya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau menyelesaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari terima berkat Tuhan, anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam sampai sekarang. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Selanjutnya sama-sama. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau gamesnya dulu. Karena hari ini ibadah WBI dan Youth. Jadi untuk bapak-bapak sebagai tim supporter ya, dan anak-anak sekolah minggu. Jadi kita mau mulai gamesnya dulu. Mbak apa lagi? Lomba. Oh ya, oke di atas ya. Oke, yuk kita ke atas ya. Oke, ke atas yuk kita. Oke, sebelum ke atas jadi dijelasin dulu gamesnya biar nanti di atas langsung main game. Oke, jadi nanti kita akan bagi kelompok untuk
gabungan anak PIT dan anak ibu-ibu. Jadi kita akan bagi 3 kelompok. Nah, permainannya itu adalah satu orang pertama itu bertanggung jawab untuk memulai pertandingan dengan cara bisa membuat botol ini berdiri. Jadi setiap kelompok itu akan diberi kesempatan satu orang pertama yang akan memulai. Kalau dia berhasil untuk mendirikan botolnya, maka dia akan dikasih kesempatan untuk ke game selanjutnya. Nah, game selanjutnya itu beserta dengan anggota game yang lain. Jadi nanti masuk ke dalam laut, tapi tangannya nggak boleh putus. Jadi tangannya tetap saling berpegangan. Orang pertama masuk. Dan seterusnya sampai orang terakhir. Tapi orang pertama itu baru bisa mendapat lampunya kalau udah bisa membalikan botolnya. Bisa nggak, Men? Oke. Nah, kita mau bagi kelompok. Kecuali Kak Esther kali ya, mungkin nggak bisa ikut ya. Boleh ya. Bapak-bapak juga nanti Ya boleh. Ikut buat orang macam. oke. Game keduanya itu nanti di atas mau. Di atas aja bagi Ada mau? Oh, Di atas aja Kak. di atas aja semuanya. Iya, iya.